Hai adik-adik, gimana kabarnya? Dengan Kak Gica di sini. Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Yang belum baik tetap semangat, jangan menyerah dengan keadaan karena kakak tahu hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong hidup kita. Sebelum kita memuji dan muliakan nama Tuhan, kakak ingin membaca suatu ayat di sini terdapat di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan. Adik-adik, yuk kita sebelum memuji dan muliakan Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan sepanjang hari-hari kami. Kami ingin mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lewat ibadah ini. Engkau urapi anak-anak Tuhan. Berikan kami semangat lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu dalam doa. Haleluya. Amin. Shalom kids. Senang sekali bisa jumpa kalian hari ini. Apa kabarnya kalian di rumah? Pasti luar biasa kan? Oke, Kak Debbie gimana kabarnya Kak? Wow, luar biasa sekali Kak Doni. Luar biasa, kita mau bergembira, kita memuji, menyembah Tuhan. Ya, betul sekali. Kak Doni yakin mereka adik-adik di rumah lagi sudah siap-siap duduk di depan di layar kaca untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan hari ini. Yes, karena adik-adik di rumah juga pasti lagi bergembira kan? Yes, karena sekali, ingat ya, hati yang gembira itu adalah obat. Yes, benar pastinya. sekali. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat semuanya. Yes. Hati yang Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yes. Hati yang gembira adalah obat ya Kak? Ya pasti. Semangat semuanya adik-adik. Semangat. Kita mau bergembira pagi hari ini. Memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Ya happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Semua bergembira. Karena hati yang gembira adalah
obat. Luar biasa semua adik-adik. Nah adik-adik di rumah coba kalian berikan tos kiri kanan. Buat tos buat mama papa di rumah atau kakak dan adiknya bilang saya bersuka cita. Coba Kak Debbie kita tos. Saya bersuka cita. Semuanya bersuka cita hari ini. Yes, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saat ini kita akan belajar firman Tuhan Ya Kak betul, Debbie. hari ini Siapkan kita hati siapkan kita. hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya itu kita memuji Tuhan dulu untuk persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita Haleluya. siapkan sama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang semua. Adik-adik di rumah, siapkan hati kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Puji Tuhan, adik-adik tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu kakak ingin membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di sini firman Tuhan berkata, kita memberikan persembahan kita dengan apa yang kita miliki dan kerelaan hati kita. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa melihat nomor rekening di bawah ini. Dan adik-adik juga bisa menitipkan kepada orang tua adik-adik. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Saat ini kami akan memberi Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau terima persembahan kami Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau hikmat, berikan kami hikmat, berikan kami, sinari kami dengan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang firman-Mu maksudkan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. The Bible, its 66 books of history,
stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Now, for an amazing story, inspired by the book of 1 Kings, chapter 3, verses 4 Nah, through adik-adik, 28. coba adik-adik bayangkan di suatu malam, adik-adik sedang tertidur dengan lelap, kemudian Tuhan datang dalam mimpi adik-adik dan Tuhan berkata, Mintalah kepadaku, nah apapun, jadi adik-adik boleh minta apapun dan itu pasti akan dikabulkan. Kira-kira adik-adik akan minta apa? Mungkin adik-adik akan minta mainan yang mahal banget. Atau mungkin adik-adik akan minta uang jajan yang banyak. Apapun adik-adik minta itu bisa dikabulkan. Nah, cerita Raja Salomo ini seperti kisah dongeng, tapi ini ada di dalam Alkitab. Nah, Raja Salomo mengasihi Tuhan lewat ketaatannya. Apakah perintahmu, Rajaku? Aku tidak yakin, karena aku belum pernah menjadi raja sebelumnya. Raja Salomo masih sangat muda, usianya masih belasan tahun. Waktu itu Raja Daud ayahnya meminta Raja Salomo untuk mendengarkan suara Tuhan. Salomo mengasihi Tuhan lewat ketaatannya. Aku mengucap syukur kepada Allah untuk segala sesuatu yang diperbuatnya untuk keluargaku. Raja Salomo kemudian mempersembahkan 1000 korban bakaran di pegunungan Gibeon. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Malam itu, saat Raja Salomo sedang tertidur pulas, Tuhan datang ke dalam mimpi Raja Salomo dan Tuhan bertanya kepada Raja Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. banyak sekali permintaan yang mungkin tersirat di dalam pikirannya Raja Salomo. Misalnya kekayaan, umur yang panjang, kekuasaan. Tapi Raja Salomo malah berkata dan meminta kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menjadikanku bangsa yang besar. Aku masih muda. Aku tidak dapat mengerjakan tugasku. Saya berada di antara orang-orang pilihan-Mu, bangsa yang besar. Jadi, berikan kepadaku hati yang paham untuk dapat mengatakan kepada bangsa ini mana yang baik dan mana yang jahat. ini adalah permintaan yang sangat sederhana. Tapi permintaan ini mengubah hidup Raja Salomo untuk selamanya. Engkau tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, tetapi engkau meminta hikmat. Maka aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada yang seperti engkau, dan setelah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Kemudian Raja Salomo bangun dari tidurnya. Apakah mimpi itu nyata? Itu sangat nyata. Luar biasa. Kemudian Raja Salomo kembali ke Yerusalem dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Raja Salomo juga mengadakan pesta untuk seluruh pegawai dan pengawalnya. Apakah yang kita rayakan ini, Rajaku yang mulia? Tuhan berjanji memberikan hikmat untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana itu bisa terjadi padamu? Itu terjadi dalam mimpiku. Oh, aku paham. Hikmat Raja Salomo diuji melalui keputusannya terkait dengan perkara 2 orang perempuan yang memperebutkan bayinya. Ya Tuan Rajaku, Anda harus membantu rakyat menyelesaikan masalah mereka. Saya akan melakukan yang terbaik dan Tuhan akan menolong. Ada 2 perempuan di sini. Silahkan ceritakan masalahnya. Saya dan teman saya, kami tinggal di rumah yang sama. Kami sama-sama melahirkan bayi, dan bayi perempuan ini sudah meninggal. Pada waktu malam, ia mengambil bayiku dan sekarang dia mengatakan kalau bayiku adalah miliknya. Tidak, ini adalah bayiku. Tidak, dia bayiku. Raja Salomo bertanya kepada perempuan yang pertama, "Kamu mengatakan bahwa bayimu yang hidup, tapi temanmu berkata bahwa itu adalah bayinya." Itu bohong. Itu benar. Tuhan
memberikan kepada Salomo ide yang bijak. Ambilkan aku pedang. Dan pengawalnya membawakan pedang untuk Raja Salomo. Ini adalah pedangmu yang mulia rajaku. Raja Salomo menghadap kepada dua perempuan itu dan berkata, Potonglah bayi yang hidup itu menjadi dua, dan berikan separuh kepada perempuan yang satu, dan berikan separuh kepada perempuan yang lainnya. Raja Salomo tidak bermaksud untuk menyakiti bayi itu. Tapi menurut Raja Salomo, ini adalah cara untuk menemukan kebenaran siapa yang merupakan ibu dari bayi tersebut. Tidak, tidak. Jangan bunuh bayi itu. Berikan saja Potong kepadanya. saja bayi ini jadi 2 bagian. Raja Salomo kemudian menemukan siapa yang merupakan ibu kandung dari bayi tersebut. Berikan bayi itu kepada perempuan yang pertama, ia adalah ibu yang sebenarnya. Terima kasih. Ini tidak adil. Akhirnya, bayi itu diberikan kepada ibu kandungnya. Karena seorang ibu tidak mungkin tega menyakiti bayi atau anaknya sendiri. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Raja Salomo, apa yang bisa kita pelajari? Sepanjang cerita tadi, adik-adik sudah mendengarkan ada kata Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Sebenarnya apa sih hikmat itu? Nah, hikmat itu adalah pengetahuan atau kepintaran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tentunya kalau yang baik boleh kita lakukan, yang tidak baik tidak boleh kita lakukan. Nah, bagaimana ya caranya supaya kita bisa mendapatkan hikmat? Caranya untuk mendapatkan hikmat, yang pertama, kita bisa berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, kita bisa membaca Alkitab. Dan yang ketiga, seperti firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Cara untuk memperoleh hikmat adalah dengan menghormati dan mengasihi Tuhan. Dengan cara takut akan Tuhan. Maksudnya takut akan Tuhan ini apa sih? Mungkin adik-adik bertanya, gimana? Apakah kita harus gemetaran saat mendengarkan suara Tuhan? Tentunya tidak. Takut akan Tuhan itu contohnya adalah mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contohnya adik-adik yang sekolah. Sekarang mungkin sekolah online ya. Kalau misalnya sebelum mulai sekolah kan kita berdoa dulu. Kemudian kalau kita mau ujian atau mau ulangan, biasanya kita belajar dulu. Tapi ada juga yang tidak belajar. Mereka mempersiapkan contekan. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita milih yang mana nih? Belajar untuk bisa mengerjakan soal atau kita mempersiapkan contekan biar bisa nyontek saat ujian? Mana yang baik, mana yang tidak baik kira-kira dari dua pilihan ini? Belajar atau membuat contekan? Tentunya belajar ya adik-adik, jadi belajar mempersiapkan diri supaya bisa mengerjakan soal-soal ujian. Itu adalah contoh yang baik yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, yang bisa kita pelajari dari kisah Raja Salomo hari ini ada 3. Yang pertama, kita belajar untuk menghormati Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, kita belajar untuk takut akan Tuhan. Oke adik-adik, see you next week. Tuhan Yesus memberkati.